Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Alfian Agung Kurniawan dari Matematika Universitas Muhammadiyah Gresik, nomor UKG 2015-03-08-4447, menyatakan bahwa hari ini pada tanggal 19 Juli 2021 melaksanakan uji kinerja. Materi yang diajarkan yaitu penyajian data statistika kelas 12 semester 1. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apa suara dan video Bapak lancar di sana? Lancar Ustaz. Lancar Ustaz. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Semoga ilmu kita semuanya menjadi ilmu yang penuh barokah dan penuh manfaat. Monggo silakan ketua kelasnya Nita dipimpin doa. Doa dimulai. Selesai. Oke. Ya, pertama munculkan dulu gambarnya. Bapak mau absensi dulu kehadirannya kalian. Oke, walaupun mungkin terkendala sinyal, silakan ditampilkan dulu. Bapak absen ya. Samara. Hadir Ustaz. Rosa Angel. Ustaz. Isvina. Hadir Ustaz. Oke, apa sudah muncul di kalian? Sudah Ustaz. Sudah. Sudah Ustaz. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penyajian data statistika. Nah, kita lihat dulu video motivasinya agar kita selalu bersemangat dan memiliki motivasi besar untuk mencapai kesuksesan. Oke. Monggo silakan disimak dan diperhatikan videonya dan dicermatin. Ini ada yang namanya IQ. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu, IQ itu penting nggak sih? Kecerdasan itu penting nggak sih? Tentu saja penting. Kecerdasan itu penting. Pengetahuan itu jelas penting. Tapi ada yang lebih penting daripada IQ. Dan yang lebih penting daripada IQ adalah I can. Yes, your I can is much more important than your IQ. Kemauan kamu itu jauh lebih penting daripada kecerdasan kamu. Nah, itulah video motivasi yang Bapak berikan pada kesempatan kali ini. Oke. Siapa yang ingin sukses di sini? Saya Ustaz. Pasti semuanya ingin sukses kan, ya? Bagaimana caranya Anda untuk sukses itu? Apa yang harus ada kemauan Ustaz. Iya, harus ada kemauan. Seperti yang disampaikan tadi, asal kita punya kemauan, kita percaya kita pasti bisa, maka kita pasti akan menjadi sukses. Oke, materi kita yaitu penyajian data statistika. Cukup banyak relevansi pembelajaran kita, penyajian statistika dengan kehidupan nyata. Di bidang kesehatan ada, kita diberikan data, biasanya kita sering melihat data berapa banyak yang vaksin, kayak gitu. Kemudian sensus penduduk ada juga, bisa juga. Dan di sini Bapak berikan salah satu contoh relevansi statistika. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah nasional. Di sini ini adalah salah satu contoh penyajian data statistika.
yaitu hasil dari hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden 2019 yang lalu. Di sini suara yang sah 154 juta sekian, kemudian yang memilih Pak Jokowi Widodo dan Ma'ruf Amin ada 85 juta sekian, sedangkan pasangan yang kedua ada 68 juta sekian. Ini berupa datanya, kemudian disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi kayak gini. Ini salah satu contoh dari penyajian data statistika. Oke, tadi sudah disampaikan bagaimana untuk sukses, yaitu kemauan yang besar adalah modal awal untuk seseorang sukses. Oke. Selanjutnya, kompetensi dasar yang akan kita pelajarin yaitu mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. 4.27 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Tujuan pembelajarannya, setelah melakukan pembelajaran menggunakan model problem based learning, diharapkan nanti anak-anak itu kalian dapat 3.27.1 itu menganalisa pengertian statistika dengan tepat. 3.27.2 itu mengevaluasi kajian statistika dengan tepat. Yang 4.27.1 itu nanti menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika dengan tepat. Kemudian penilaian yang Bapak berikan itu ada 3 macam. Bapak tunjuk dulu. Ini yang Bapak nilai yang pertama yaitu tentang keaktifan kalian. Di sini Bapak melihat dari aspek kesiapan mengikuti pelajarannya, melakukan diskusi dengan tertib, artinya kalian diskusi aktif di sana. Di sana kemudian kalian saling bertanya, baik itu dalam satu kelompok maupun dengan kelompok lain nanti yang presentasi. Yang berikutnya dari aspek kalian mempresentasikannya dengan benar dan jelas. Kemudian kalau keterampilannya, penilaian keterampilan Bapak nilai dari aspek komunikasi kalian serta kerjasamanya. Walaupun dalam satu kelompok maupun dengan yang lainnya. Tentunya juga aspek pengetahuan, penilaian pengetahuan. Oke. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang penyajian data statistika? Ya. Statistika merupakan salah satu ilmu matematika yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Oke, berikutnya ada lagi mungkin? Datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa. Kumpulan beberapa datum disebut data. Oke, bagus sekali nak, bagus. Mungkin ada lagi tambahan dari yang lainnya? Saya Ustadz. Oke, Abida. Penyajian data adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Bagus sekali, kalian bagus sekali. Sip, statistika itu adalah salah satu ilmu matematika yang mempelajari berikan suatu masalah, orientasi masalah. Pada tahun 2020, pelanggaran yang terjadi di jalan raya menurut data statistik Ditlantas Probolinggo total ada 200 pelanggaran. Disajikan dalam bentuk diagram berikut. Nah, diagramnya diagram lingkaran. Di sini cuma diberikan informasi bahwa yang melanggar melewati marka jalan itu 10%. Yang tidak menggunakan helm 40%. Yang melanggar lampu merah di sini tidak disampaikan, kemudian melawan arah itu 20%. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, silakan analisa berapa masing-masing jenis pelanggaran yang terjadi dan sajikan dalam bentuk diagram yang lainnya. Oke, nanti itu Anda selesaikan di LKPD ya. Nah, sebelum itu Bapak bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1 itu berisinya Samara, Rosa Angel, Isvina.
Kemudian kelompok 2 itu Mita Aulia Desiatul Husna Laila Rizka. Kemudian kelompok 4 itu ada Muslimatul Habibah Rizky Zainab dan Siska Fiana. Itu pembagian kelompoknya. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu yaitu kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Karena kita daring sehingga kita diskusinya bisa melalui Google Meet ini, bisa juga melalui WhatsApp. Chat WhatsApp boleh, voice note boleh, share gambar di WhatsApp juga boleh. Waktunya yang kita berikan yaitu sekitar 20 menit untuk mengerjakannya. Oke, 20 menit. Nah, untuk mengerjakan LKPD, kalian boleh baca lagi modul yang sudah Bapak berikan. Boleh juga buka beberapa YouTube ataupun website-website yang Bapak sediakan. Bisa di situ lengkap. Oke. Kita lihat dulu. Nah, LKPD lembar kerja peserta didik, penyajian data statistika untuk kelas 12 semester 1. Kompetensi dasar 3.27 yaitu mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. 4.27 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menganalisa pengertian statistika. Yang kedua, mengevaluasi kajian penyajian data statistika. Yang 4.27.1 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Tujuan pembelajarannya, setelah melakukan pembelajaran, diharapkan peserta didik nanti dapat menganalisa pengertian statistika dengan tepat, mengevaluasi kajian penyajian data statistika dengan tepat, menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika dengan tepat. Bagaimana cara mengisinya? Di sini ada petunjuk pengisian LKPD. Yang pertama, tulislah identitas pada kolom yang telah disediakan. Yang kedua, baca dan pahami pernyataan pertanyaan dari situasi masalah yang disajikan dalam LKPD tersebut. Yang ketiga, diskusikan hasil pemikiranmu dengan teman satu kelompokmu. Kemudian bahaslah. Setelah itu, setelah fit, kemudian kalian presentasikan dan kita saling merespon antara dengan kelompok yang lain, diskusi lagi dengan kelompok yang lainnya kayak gitu. Kemudian catat yang penting-penting yang bisa membantu Anda. Kegiatan siswa yang pertama yang tadi Bapak sampaikan itu pada tahun 2020 pelanggaran yang terjadi di jalan raya menurut data statistik Ditlantas Probolinggo total ada 200 kan ya. Disajikan dalam bentuk diagram. Tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, di situ ada datanya komplit, lengkap. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan data di atas, silakan analisa berapakah masing-masing jenis pelanggaran yang terjadi dan sajikan dalam bentuk yang lainnya. Kemudian, solusinya bisa Anda tempatkan di sini ataupun mungkin di kertas yang lainnya. Nanti bisa di-share, di foto. Kegiatan yang kedua, di situ pada suatu ketika Pak John itu menyampaikan data nilai ulangan kimia dari 4 siswa. Di situ ada tabelnya 65, 55, 74, 90 dan sampai dengan 79, 50, 68, 71. Semuanya ada 40 data. Kemudian buatlah histogramnya dan poligon frekuensi dari data di samping. Kalian selesaikan. Ini di sini ada sedikit petunjuknya. Berdasarkan data di atas, kemudian kalian selesaikan itu dan tampilkan dalam bentuk diagram, histogram, dan poligonnya. Kayak gitu. Oke? Bisa dipahamin? Bisa, Ustadz. Bisa, Ustadz. Bisa, Ustadz. Bisa ya? Oke, nanti dipresentasikan 1, 2, 3 itu ya. Nanti dipresentasikan. Kayak gitu. Oke. Ya. Waktu yang diberikan sebanyak 20 menit. Ya,
Silakan Anda kerjakan sekarang jam 8.38 atau 8.40 sudah ya. Kalian kerjakan, berarti nanti jam 9 kita diskusikan. Di sini Bapak bisa memantau, melihat kegiatan kalian. Dari WA ini sudah Bapak sampaikan. Nah, tuh. Kalian sampaikan, presentasikan kepada teman Anda. Monggo, silakan. Silakan. Mungkin kamera juga ditampilkan, nak. Kamera ditampilkan, dicoba untuk tampil kameranya biar Bapak juga bisa mengamatin ya. Ya, sambil ngerjakan juga disempatkan untuk mengirim ke temannya agar bisa saling membantu kayak gitu ya. Bapak bisa melihat juga, menunjukkan ya, Bapak akan melihat chattingannya kalian dari kelompok 1. Oke. Ya, bagus. Ada yang sudah menemukan saya. Oke. Beberapa aku masih mencoba biar apa namanya, biar temennya juga bisa tahu gitu, saling melengkapi. Itulah manfaat dari kita berkelompok. Kelompok 1, kemudian kelompok 4. Gimana, ada yang sudah mengerjakan, masih ngerjakan? No, oh iya, masih proses ya, sambil diskusi. Silakan. Kelompok 2, kalau kelompok 2 bagaimana? Ya, semuanya masih mengerjakan, benar. Memang baru mulai ya. Silakan. Kelompok 1 sih, ini yang sudah lumayan. Oke. Kelompok 1 sudah agak jauh, sudah mulai membuat tabel bagi tugas. Kelompok 3 ya, sambil dikerjakan. Setelah menemukan, difoto, sharing ke temannya, tidak apa-apa. Oke ya, kayak gitu ya. Ini Bapak lihat. Nah, silakan. Kameranya ditampilkan ya, gitu, bagus. Itu Mita memberi contoh ya, walaupun mungkin kalian agak malu, tapi tak masalah, itu bagus kok. Dicatat, dikerjakan, kamera tetap on. Kalau oke. Ya, mengerjakan, mungkin yang lainnya juga. Oke, Bapak memang tampilkan kamera-kamera yang on, Bapak ganti. Saya silakan Anda sharingkan. Bapak lihat lagi ya WA-nya. Lihat lagi. Oke. Semuanya masih proses, memang semuanya masih proses. Silakan. Oke. Untuk membantu kalian, Bapak tampilkan lagi LKPD dan juga bahan ajar e-modulnya. Mungkin bisa Anda amati, bisa lihat lagi e-modulnya ya. Nah, diskusikan sambil dikerjakan. Tadi jam 8.38 ya, jam 8.40, berarti memang nanti jam 9 kita presentasinya. Jam 9 kalian presentasi. Oke. Silakan dikerjakan langsung, nak, semuanya ya, langsung dikerjakan aja. Saya Ustadz. KBD-nya Bapak tampilkan lagi. Oke, Bapak tampilkan lagi di sini. Kalian baca lagi itu LKPD-nya. Nah, itu ya. Nah, kalian baca, kalian temukan soal ini, permasalahan ini, bagaimana solusinya. Itu Anda yang berusaha menemukan. Itu adalah model pembelajaran problem based learning. Oh, ini ada yang sedang ngirim gambar. Ada yang bisa ngerjakan tabelnya.
Aku sedang mengerjakan. Ya, apa punya Rosa juga begitu? Atau berbeda pendapat? Bapak baca dulu yang kelompok 1, Oh, itu sudah yang ngirimkan. Tinggal tabel sama histogram poligonnya. Tuh. Wah, beberapa sudah menemukan satu bagian dan satu bagiannya lainnya sedang diproses. Satu. Nah, nomor berapa di-sharingkan, bisa difotokan. Mungkin menulis rumusnya agak lama, tulis aja di kertas, fotokan, sharekan. Nanti mendekati akhir kalian mulai menentukan itu siapa yang mau maju, yang mau presentasi siapa, gitu ya. 1, 2 kelompok. Silakan. Boleh sharing foto, silakan Dana. Nomor 2 saya sudah mengerjakan. Nah, oh bagus nih. Sudah ditampilkan. Nah, ini. Nah, sudah ditampilkan. Ada 4 jenis pelanggarannya. Bukan. Bagus sekali. Sama Mbak Desi, kelompok 2. Mbak Desi bersharing sama teman kelompok. Mungkin ada perbedaan, silakan disampaikan. Kalaupun cocok, ya diterima. Anda bisa nomor berapa? Anda yang sharingkan, gitu ya. Saya Ustadz. Sudah ya? Waktunya sudah habis, kalian sudah berdiskusi dengan teman satu kelompok, tinggal kalian presentasikan, kita diskusi dengan kelompok yang lainnya supaya menemukan hasil yang pas ya, hasil yang pas. Yang mau presentasi nomor 1 siapa? Kelompoknya siapa yang mau presentasi? Nomor 1. Saya Ustadz. Kelompoknya kita ambilkan, baca dulu soalnya biar semua memahami dari awal. Silakan dimulai nak. Pada tahun 2020, pelanggaran yang terjadi di jalan raya menurut data statistik di Lantas Probolinggo, total ada 200 pelanggaran, disajikan dalam bentuk diagram berikut. Melewati marka jalan 10%. Melewati arah 20%. Lampu merah tidak berhelm 40%. Berdasarkan data di atas, silakan analisa berapa masing-masing jenis jadi dan sajikan dalam bentuk diagram yang lain. Solusinya diketahui total pelanggaran sebanyak 200. Yang A 10% sama dengan 10/100 dikali 200 sama dengan 20 pelanggaran. Nah, terus bentar. 35% sama dengan 35/100 dikali 200 sama dengan 70 pelanggaran. Ya, terus 25% sama dengan 25/100 dikali 200 sama dengan 50 pelanggaran. Kemudian sama dengan total pelanggaran dikurangi yang telah diketahui, sama dengan 200 dikurangi 140 sama dengan 60 pelanggaran. Dalam bentuk diagram batang. Apakah sudah benar ini? Benar apa enggak? Benar, Ustaz. Bagus sekali. Yang berupa diagram batang di sini sudah benar. Mungkin penjelasan di atas tertulisnya kurang, tapi penyampaiannya bagus.
Kemudian disajikan dalam bentuk apa lagi yang kelompok 2 selain bentuk batang? Diagram garis, Ustadz. Nah, diagram garis. Kalau diagram garis, apa ini sudah benar juga? Saya, Ustadz. Tidak berhelm ada 70 pelanggaran. Lampu merah ada 60 pelanggaran, melawan arah 50 pelanggaran, sama melewati marka jalan ada 20 pelanggaran. Ya, bagus sekali. Jadi kelompok 2 sudah menjelaskan secara komplit dan bagus sekali. Sekarang, adakah pertanyaan tentang yang sudah disampaikan oleh kelompok 2? Monggo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pelanggaran lampu merah yang didapat sebanyak 60 kan kira-kira berapa persen itu ya? Nah, silakan kelompok 2 tadi. Bisa Iya, 10. ya Ustadz. Iya, kita hitung dengan cara 60 itu dibagi 200 atau semua pelanggaran lalu kali 100%, maka hasilnya 30%. Oh ya. Oke, sip. Bagaimana Habibah penjelasannya, Nak? Benar? Saya Ustaz. Oke, sip. Bagus sekali ya. Oke, kelompok 2 sudah menjelaskan dengan tepat, dengan benar, dan juga sudah menjawab pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya permasalahan yang kedua. Itu siapa yang mempresentasikan? Ada soalnya ya, Ustadz. Iya, benar. Baca dulu. Pada suatu ketika, Pak John menyampaikan data nilai ulangan kimia dari 40 siswa sebagai berikut. Buatlah histogram dan poligon frekuensi dari data di samping. Jangkauannya sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Sama dengan 92 dikurangi 38 sama dengan 54. Oke, bagus. Banyak kelasnya sama dengan 1 ditambah ditambah 3,3 log n sama dengan 1 tambah 3,3 log 40 sama dengan 1 ditambah 5,29 sama dengan 6,29. Dibulatkan ke atas jadi hasilnya 7. Oke. Panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas sama dengan 54 dibagi 7 sama dengan 7,7. Dibulatkan ke atas jadi 8. Maka tabel distributifnya adalah yang di situ, Ustaz. Ya, dibaca juga itu. 8 sampai 45, nilai tengahnya 41,5, frekuensinya 2. Batas atas 45,5, batas bawah 37,5. Ya, terus. Kelas 2 nilainya 46 sampai 53, nilai tengahnya 49,5, frekuensinya 8, batas atasnya 53,5, batas bawahnya 45,5, dan frekuensinya ada di 2. Ya. 89,5, frekuensinya 3. Ya. Bawahnya 37,5, frekuensinya 2. Oke. 45,5, frekuensinya itu 8. Kelompok 2 sudah melakukan presentasi. Monggo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Harus dilakukan. Pertama, Bagaimana kelompok 1 dijawab itu pertanyaannya? Yang harus dilakukan, kita urutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar, atau ambil data yang terbesar dan terkecil serta menghitung banyaknya data. Oke. Ya, bagus sekali. Itu yang pertama kali dilakukan, menghitung banyaknya data
data yang terbesar dan data yang terkecil. Kemudian ada lagi yang ditanyakan? Ustaz, Iya. didapat dari mana itu nilai tengah? Bagus. Tuh, ditanyakan dari mana itu nilai tengahnya itu? Nilai tengah dari tiap kelas didapat dari jumlah nilai bawah dengan nilai atas lalu dibagi 2. Oke, bisa dipahamin? Saya Ustaz Kalian sudah mempresentasikannya, kemudian apa kesimpulan yang bisa Anda ambil? Saya Ustaz, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Oke, kemudian ada lagi mungkin yang bisa Anda simpulkan? Saya Ustadz, cara menyajikan dalam tabel distributif, mengumpulkan data, menentukan jangkauan, mencari banyak kelas, dan menghitung panjang kelas. Oke, bagus, sip. Mungkin ada lagi? Saya Ustadz, Yo. untuk penyajian dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi, dilanjutkan dengan mencari nilai tengah dan batas atas serta batas bawahnya. Oke, bagus. Benar. Mungkin ada lagi yang bisa ditambahkan? Saya Ustadz, Silakan, Nak. macam-macam bentuk penyajian data, tabel distributif, diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang, histogram, poligon distributif, dan OGIF. Iya, yang Anda sampaikan itu bagus dan benar semua. Itu cara penyajian datanya secara komplit. Pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, pembelajaran Alhamdulillah mudah dipahami, motivasinya menarik dan menyenangkan. sip ya, alhamdulillah. Saya bersyukur semoga semuanya menjadi ilmu yang barokah. Selanjutnya kita masuk ke soal. Oke, ini soal. Bapak share juga sudah di WA. Lingkaran berikut menggambarkan presentase jumlah kendaraan yang diparkir. Jenis sedan ada 28%, minibus 20%, mobil box 12%, sedangkan motor di situ belum diketahui. Kalau misalkan pertanyaannya A, berapa jumlah kendaraan jenis sedan dan sepeda motor jika semua kendaraan berjumlah 500 kendaraan? Kemudian Bapak cek kalau memang benar-benar sudah terkirim ke kalian. Ya, itu sudah terkirim ya. Bisa kalian kerjakan sudah? Silakan, kurang 2 menit lagi. Semuanya sudah mengirim ya. Rosa untuk memimpin doa. Silakan, Nak. Ya Ustadz, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai protokol kesehatan serta pelajarin materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Oke, akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.